Sujud syukur nggak? Hah? Sujud syukur nggak? Nggak sempat waktu itu? Sempit. Oh, sempit. Di warnet, Oh, di warnet. Di warnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Unikoms TV dalam acara Koma, kumpulan obrolan mahasiswa. Nah, di segmen basa-basi kali ini, tentu dong, gua nggak mungkin sendiri. Ada bro gua nih, boleh bro dikenalin diri. Oke, halo everybody. Kenalin, nama saya Fathan Fatur Rahman. Bisa dipanggil Fathan, bisa dipanggil Fatcan juga. Gitu, saya alumni dari program studi pendidikan bahasa Inggris UII tahun 2020. Itu baru sudah seminggu lalu. Offline ya? Offline. Alhamdulillah offline. Boleh tanya-tanya dulu nih. Pacan nih sebelumnya dari SMA mana sih? Oke, saya dari SMA Taruna Nusantara, Oke. Magelang. Magelang. Yes. Kenapa nggak lanjut ke kedinasan yang sekiranya bisa relevan dengan TN ini? Itu pengen banget dulu sejujurnya gitu kan ya, pengen masuk tentara pengennya itu, tapi Pengennya. udah ikut seleksi berbagai macam seleksi sampai seleksi terakhir tuh kebetulan belum rezekinya, jadi ya udah coba peruntungan di bidang yang lain gitu. Oke. Awal masuk Taruna Nusantara ini gimana sih? Kan nggak semua orang bisa masuk Taruna Nusantara ya, setahu kayak gimana? Oke. Pertama ada namanya seleksi beasiswa gitu kan ya, dari Jarum Foundation. Oke. Itu dicari anak petani. Anak petani. Karena kebetulan kan Temanggung kan terkenal dengan petani tembakau, gitu Oke. kan ya. Ada namanya APTI, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Nah itu dicari sekitar untuk tingkat TN ya itu 3 anak doang. Jadi dari sekitar 600 orang anak itu di Temanggung, ya anak petani terutama itu kan seleksi dipilih 3 orang buat sekolah ke Taruna Nusantara gitu. Oke. Itu beasiswa full dari tahun pertama sampai tahun ke-3. Maaf, berarti orang tua Facan ayahnya atau ibunya yang petani atau gimana? Oh, dua-duanya petani. Oh, dua-duanya petani. Iya. Petani tembakau atau? Apa aja sih? Oh, petani tapi. ah. Oke. Dari berapa bersaudara ini Facan? 2 bersaudara. Saya yang anak pertama, saya punya 1 adik laki-laki. Sulung. Iya. Oke. Terus, nah setelah nggak keterima nih ya di Akmil berarti ya Iya. rencananya Akmil. Kenapa pilih UII? Oke, itu panjang ceritanya. Gak gitu apa-apa, kan ya. diceritain aja, santai aja. Jadi, saya lulus SMA, saya lulus tahun 2015. 2015. Nah, kemudian off setahun karena itu gagal masuk TNI gitu kan, jadi kayak Iya, ngerasa apa ya bahasanya ya? Ya, putus asa lah ya, Ya, mungkin ya. bisa dibilang gitulah gitu kan. Akhirnya kayak nggak tahu arah mau kemana, akhirnya udah daftar kesana kemari juga, tapi belum rezeki juga, akhirnya mutusin buat off selama setahun. Gitu, di rumah cuma, nggak jelas lah, bingung mau ngapain gitu kan. Akhirnya tahun berikutnya, 2016, tuh udah mulai seleksi lagi, coba daftar mana-mana juga gitu kan. Tapi akhirnya masuklah UII gitu kan, info dari UII gitu. Akhirnya coba daftar UII, itu di jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu. Kenapa bahasa Inggris gitu kan? Oke. Kenapa bahasa Inggris? Karena terpengaruh doktrin mungkin dari keluarga saya gitu kan ya. Kan saya masih kayak waktu itu masih bingung mau ambil apa gitu kan. Jadi kayak coba ada keluarga saya kayak nyaranin ke PBI aja bahasa Inggris gitu kan ya. Soal bahasa kan bisa kemana-mana, bisa keluar negeri lah, bisa ke berbagai macam sektor gitu kan ya. Gitu sih. Jadi kayak oke, di kondisi saya waktu itu lagi down gitu kan, ada masukan gitu ya udah saya coba ambil gitu. Itu akhirnya masuklah itu, masuk UI, mau jalur apa namanya PSB, rapot ya. Rapot gitu. Itu udah pas lah tuh, lolos apa enggak ya gitu kan. Wah, begitu lolos lihat pengumuman di internet tuh kan, terharu saya. Kayak ya Allah, saya sekolah lagi gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sujud syukur nggak? Hah? Sujud syukur nggak? Nggak sempat waktu itu? Sempit. Oh, sempit. Di warnet gitu kan. Di warnet. Jadi gitu. Oke. Setelah masuk PBI ya, setelah kehidupan kampusnya gimana? Kehidupan di kampus? Oke, di awal tuh pengen, saya mungkin banyak kekurangan kan ya. Contoh cara ngomong saya ini, saya jujur aja kayak saya masih
bukan terbata-bata sih. Ya terbata-bata sih gini ya. Itu kayak ngomong tuh kayak cepat tapi nggak jelas gitu kan ya. Nah, itu satu kekurangan saya. Nah, saya pengen mengubah itu dengan cara ikut berbagai macam kegiatan kampus. Entah itu kepanitiaan, organisasi gitu. Jadi saya pengen melatih diri saya buat belajar ngomong gitu sih. Jadi di awal tuh saya punya 2 target. Pertama, kegiatan akademik. Itu ya oke lah, kuliah harus lancar lah itu kan ya. Iya, pasti. Karena kuliah adalah tanggung jawab kita kepada orang tua kita gitu kan ya. Benar-benar. Nah, sementara yang non akademik itu lebih ke diri kita, lebih ke ngembangin skill kita seperti itu. Oke. Tadi kan bilang organisasi ya. Organisasi apa yang Facan ikuti? Oke, jadi sejak semester 1 saya udah maksudnya buat ikut banyak organisasi, bukan banyak sih, yang sesuai dengan saya gitu kan ya. Oke. Pertama itu ada Kodisia, Korps Dakwah UII. Gitu. Jadi kayak ya kegiatan dakwah lah ya gitu. Kegiatan dakwah Gitu. pastinya ya. Habis itu ada ikut LEPMA, Laboratorium Mahasiswa. Itu mungkin saya dari awal tuh ke pengabdian masyarakatnya gitu. Jadi kayak ada desa binaan, kita terjun langsung ke sana gitu. Oh, oke. Ngelakuin social project seperti itu. Udah kemudian ada HMI juga. Jadi waktu itu ikut itu 3-3-nya dalam 1 tahun gitu kan ya. Setahun berikutnya ada EDSA, Himpunan Mahasiswa Jurusan PBI gitu kan. Itu ikut dulu jadi anggota kajian penelitian divisi gitu. Terus udah tahun berikutnya di EDSA ya. Iya. Ada seleksi gitu buat jadi ketua. Wih, itu kan ya. Keren nih kayaknya nih. Ya udah seleksi lah. Ada pemilihan pemilu lah ya bahasanya. Ada 2 kandidat gitu, alhamdulillah bisa terpilih buat jadi ketua himpunan PBI. Yang dari awal pun nggak kebayang jadi ketua gitu kan. Yang penting saya ikut organisasi aja gitu, ngembangin skill saya gitu kan. Tapi ada amanah lebih yang mungkin teman-teman berikan kepada saya, yang Allah berikan kepada saya buat mengemban amanah lah, tanggung jawab yang besar ini gitu. Cuman di LEPMA juga dulu anggota. Naik juga jadi koordinator divisi. Iya, jadi kayak lebih tanggung jawabnya lebih berat lah. Bukan bareng-barengan soalnya ketua iya, koor juga iya. Jadi kayak di saat yang bersamaan. Bersamaan. Jadi bagi waktunya itu kayak harus pinter-pinter bagi waktu. Manage waktu itu penting banget gitu. Nah, ini mengenai sebagai ketua EDSA ya. Nah, periode berapa tadi? 2018-2019. Nah, tadi kan dibilang nggak ada kepikiran nih buat jadi ketua. Sekiranya apa sih titik balik yang membuat Facan, kayaknya gue bisa nih jadi ketua EDSA? Oke. Pertama, itu karena saya di TN dulu kan ya. Iya. TN kan dicekoki kayak leadership segala macam. Jadi kayak oke lah. Ini saatnya buat saya show off gitu kan, buat tunjukin kemampuan saya gitu kan. Saya coba itu akhirnya kayak oke Chan, kamu bisa gitu. Ya udah coba aja gitu. Coba aja gitu. Kuncinya itu coba dulu aja gitu. Coba dulu aja ya. Sembari mempertimbangkan kemampuan yang kita miliki juga sih gitu. Tentu harus ada modal ya. Ya, kita mampu nggak gitu kan. Karena orang milih kita juga karena lihat performa kita juga gitu kan. Iya. Gitu. Berarti sebelumnya memang sudah ada performanya di EDSA sebagai anggota tadi kan? Iya, jadi kurang lebih tahu sepak terjang S1 gimana gitu. Jadi setidaknya sudah ada modal dulu ya. Nah, selain ikut organisasi sama kegiatan akademik yang pasti kan perkuliahan ya. Nah, selain perkuliahan formal ya, ada nggak sih kegiatan perkuliahan yang non formal yang Facan ikutin? Kayak gimana tuh contohnya? Kayak misalkan kayak ini kan latar belakang pendidikan bahasa Inggris kan? Iya. Maksudnya kayak mengajar, entah itu mengajar di daerah, di tingkat nasional maupun internasional gitu. Oke, mengajar. Jadi di PPUI itu ada 2 program unggulan, namanya PPL Australia dan juga PPL ASEAN atau Sea Teacher, gitu kan ya. PPL Australia itu kita dapat tugas buat jadi duta UII, itu kita ngajar bahasa Indonesia atau jadi asisten guru bahasa Indonesia di Australia gitu, di sekolah secondary namanya. Jadi SMP SMA digabung. Gabung itu kita ngajar di sana, kita ngenalin budaya Indonesia, kita tinggal di sana bareng host family gitu. Jadi kita tinggal gratis sana.
Sebentar, host family. Jadi ini tinggal di rumah keluarga Australia atau keluarga Indonesia atau gimana? keluarga Australia. Keluarga Australia. Jadi oke. emang sekolah sana tuh udah kayak apa mencari siapa nih wali murid masanya ya, wali Oke, murid yang wali. bersedia nampung kita gitu kan ya. Gitu hanya itu. Oh, seperti itu. saya kira di asrama gitu apa? Enggak, bukan. Heeh. Kita tempatin di satu wali murid yang anaknya sekolah di sana gitu. Yang anaknya sekolah di yang ditunjuk juga itu. Ataupun guru yang bersedia menerima kita gitu. Gitu. Ya ada opsi. Entah itu di guru yang ngajar di sana ataupun wali murid wali murid yang anaknya sekolah di sana gitu. Oke. Bisa diceritakan lagi gimana programnya itu gimana? Oke, yang mana? Yang tadi Australia ini. Oke, jadi kita tinggal di sana selama 2 minggu. Kita ngajar bahasanya tadi. Habis itu udah. Kita kayak cuma 2 minggu gitu kenalin budaya. Kan ini mengenalkan budaya ya. Waktu itu budaya yang Facan bawa itu budaya apa? Karena saya jadi Jawa kan ya, saya angkat budaya Jawa juga, namanya permainan tradisional jamuran, tau nggak? Jadi saya nggak tahu. Bisa Nggak tahu. diceritakan sedikit. Maaf ya, saya kurang pengetahuan permainannya agak kurang. Oke, jadi kayak kita permainan tradisional lah dari Jawa gitu kan ya. Semacam ada lagunya, ada gerakannya segala macam gitu. Jadi saya coba ajarkan ke sana. Ke Anak-anak di sana. Jadi ada sesi khusus buat saya buat ngajarin budaya Indonesia di sana gitu. Nah, respon anak-anak di sana itu gimana? Sangat antusias kayak wah kayak Wah, ini kayak, apa ini gitu kan. Wah, saya baru tahu. Bingung gimana gitu. Oke. Ya udah, aja gitu. Tadi kan ini salah satu program unggulan PBI ya. Tadi kan ada 2. Nah, ada tanggung jawab tersendiri nggak sih dalam menjalankan program, let's say, tadi kan Duta WI ya, bisa. Ada tanggung jawab tersendiri nggak sih? Yang Facan rasakan di pundak Facan, nama WI di sini. Berat ya. Kan Duta WI. Iya, pertama sikap sih, gitu kan. UI kan kayak ada sisi keislamannya. Jadi kayak kita juga membawa, Duta UI kan Duta Islam juga gitu, Muslim. Jadi kita kayak tetap sana tetap jalanin sholat, walaupun bisa lingkungannya non-Muslim semua gitu kan ya. Mau wudhunya susah. Wudhu itu kita naik, misalnya naik ke wastafel segala macam gitu kan. Oh iya, di sana di kita kan keran ya kalau udah keran. Kalau di sana nggak adanya nggak wastafel. Iya, nggak ada. Jadi itu tuh naik keran, kakak kita naik keran gitu. Mungkin kalau ada bule yang itu ngapain ini orang? Iya. Itu agak repot juga itu waktu itu. Berarti solusi sholat di sana mungkin untuk wudhunya masuk kamar mandi aja mungkin ya sekalian. Iya. Apa di sana juga nggak ada ember? Ember juga nggak ada. Ember. Jadi ya kalau ke WC pun tisu, adanya tisu. Jadi kita bawa botol dari luar kayak ngisi air di keran. Wudhu dalam toilet. Wudhu buat nyiram yang itulah. Oh, iya. agak beda ya budayanya. Iya, ya. jadi memang. sempat ada culture shock juga di sana gitu kayak, waduh, oh gini gitu kan. Gimana tuh perasaan culture shocknya itu? Itu kaget aja kayak, memang kita udah ada persiapan kayak di sana tuh bakal gini-gini gitu kan ya, kondisinya gini-gini dari alumni yang udah ada sebelumnya. Tapi ya udah pas sana, oh gini, oke. Jadi kayak, ya udah kayak jalani aja gitu. Dapat pasrah lah ya dengan keadaan yang ada di sana gitu. Tapi seneng lah, overall seneng, bangga banget bisa ke sana. Karena ini adalah momen pertama kali saya naik pesawat terbang. Langsung ke Australia gitu kan. Saya aja belum pernah naik pesawat terbang ke Australia. Iya, setelah pertama naik pesawat terbang ke sana. Langsung keluar negeri ya. Mantap memang Mas Facan. Ya gimana anak petani gitu kan. Oke. Bisa ada kebanggaan sendiri lah buat saya. Iya. Dan keluarga saya terutama. Terus selain ke Australia, tadi ada satu lagi? Di Filipina itu di tahun berikutnya. Tahun berikutnya? Ya, jadi tahun 2018 saya ke Australia, kemudian tahun 2018 dapat juga rezeki bisa jadi terpilih jadi Duta UI juga. Itu Duta UI juga. Di program PPR ASEAN, itu kerjasama dengan C-Teacher, Southeast Asian Teacher, itu salah satu project dari Kementerian Pendidikannya ASEAN. Yang kementerian ya, let's say. Kementerian Pendidikan ASEAN gitu kan, CIMEO namanya, gitu. Nah tugasnya sama, ngajar juga gitu kan ya. Tapi di ASEAN ini kita ngajarnya bahasa Inggris. Mengajarkan bahasa Inggris di Filipina. Yang notabene bahasa Inggris mereka udah lebih jago-jago banget kan ya. Iya. Karena mereka era ESL kan ya, English as Second Language.
Nah, mereka udah jago banget secara bahasa Inggris tuh kan ya. Nah, itu tantangannya kita ngajar bahasa Inggris ke anak yang udah jago bahasa Inggris. Jadi kayak, oke. Kayak, gua ngapain ya? Kan lu udah jago. Gitu. Banyak banget. Ada cultural shock lagi nggak di Filipina? Culture shock mungkin lebih ke kayak cuaca gitu. Bukannya, setahu saya nggak jauh beda ya? Ya, juga, tapi Indonesia udah panas. Di sana Lebih panas lagi. lebih panas lagi. Heeh. Oke. Gitu. Terus nah, makanan. Itu Kenapa? saya tuh orang saya tuh nggak suka makan pedes. Sukanya apa ya, istilahnya asin asem gitu kan. Oh, berarti di sana nggak ada ayam geprek ya? Nggak ada. Jadi saya udah bawa dari rumah itu sambal terasi yang setan itu. Oke. Bawa abon sekilo. Itu buat persiapan makan di sana gitu kan. Nggak bawa mie instan kalian? Oh, bawa. Oh, Oh, bawa dong. Indomie dengan berbagai varian rasa. memang anak kosan Republik Indonesia ya. Ya gitu tuh wajib tuh, kayak udah well prepare lah soal makan gitu kan, Iya. takutnya nggak cocok di sana gitu kan. Mm-mm. Gitu. Ternyata memang tidak cocok. Cocok sih. Sih. Iya, cocok lah. Cocokin. Gitu. Tambah sambal. Iya. Gitu. Tadi kan mengajarkan bahasa Inggris. Hmm. Nah, berarti mengajarkannya ke tingkat, kalau di Indonesia apa? SD, SMP atau SMP, kelas 9 SMP. SMP. Ha. Tapi, let's say, pengetahuan bahasa Inggrisnya sudah lebih baik gitu. Ya, mereka basicnya udah punya bahasa Inggris. Basicnya Mereka ngomongnya sudah. bahasa Inggris setiap hari tuh mereka tuh sebenarnya. Gitu. Itu tiap hari atau di hari tertentu aja di Filipina itu? Di Apanya? sekolah yang Facan mengajar penggunaan bahasa Inggrisnya? Sebenarnya kalau ngajarnya, saya ngajar bahasa Inggris tuh ada jadwalnya kan. Tapi Oke. kalau untuk komunikasi ya kita ataupun mereka udah pakai bahasa Inggris semuanya gitu. Oh, berarti memang setiap harinya anak-anak di sana itu menggunakan bahasa Inggris di sekolah itu? Ha-ha. Oh, Gitu. oke. Berarti tidak menggunakan bahasa nasional mereka? Apa memang karena kurikulum mereka begitu? Oh, nggak sih, mix jadinya. Oh, oke. Tagalog sama apa namanya Inggris. Tapi kebanyakan Inggrisnya sih gitu. Lebih banyak. Ha-ha. Lebih dominan bahasa Inggrisnya. Yes. Oke. Terus, tadi kan Facan nih udah punya modal organisasi ya, sama pengalaman akademik dan non-akademik yang udah keluar negeri, ke Australia, ke Filipina. Nah, ini dapat intelijen nih katanya nih. Waduh. Facan nih mapres juga ya? Waduh. Aduh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya, dapat gelar mapres ya. Iya, tapi bukan berat sih itu ya, gelarnya berat banget sih. Memang tadi pundaknya berat ya di sini. UI, mapres itu. Aduh. Iya. Itu bisa diceritain nggak gimana gitu? Oke, jadi bukan mimpi sih, tadi sejak maba itu lihat kayak poster besar gitu kan ya. Mhm. Apa poster besar namanya? Baliho. Baliho kali ya. Itu ada mau mahasiswa berprestasi UI gitu kan ya. Jadi kayak wah, keren banget tuh gitu kan ya. Bisa nggak ya kayak gitu kan ya. Di awal maba jadi maba gitu kan. Terus ya udah akhirnya tahun 2018 akhir menuju tahun 2019 awal tuh ada seleksi. Tuh di tingkat fakultas dulu. Iya. Seleksi bikin karya tulis, bikin ya pertama itu basicnya karya tulis itu. Basicnya karya tulis. Sama CV sih, kayak ngumpulin berbagai macam prestasi kita, pencapaian kita selama kuliah itu. Gitu. Sebentar, presmanya tahun berapa? Hah? Tahun berapa dapat presma? 2019. 2019. Berarti bersamaan dengan yang Australia ya? Apa sebelumnya? Australia 2018. Oke. Itu bulan Agustus. Mm-mm. Nah, yang Mapres ini 2019 Januari. Januari. Hah. Kalau yang ke Filipina itu? 2019 bulan September. Oh, berarti let's say modal ikut Mapresnya yang Australia dulu Iya, ya? betul banget. Oke. Itu bisa diceritakan nggak pengalaman di Australia itu sekiranya berpengaruh nggak ke seleksi Facan sebagai Mapres itu? Oke, salah satunya iya sih, menurut saya iya gitu kan ya. Karena satu poinnya itu ada poin apa namanya yang lomba-lomba kan ya, ada yang regional, nasional, internasional. Nah mungkin itu masuk ke poin yang internasional gitu. Oke. Itu poinnya bobotnya cukup tinggi Poinnya. untuk Mapres gitu kan ya, gitu. Jadi gitu. Di samping kayak poin-poin organisasi itu juga tinggi juga gitu. Ya selain tadi kan
Facan udah punya modal lah ya sebagai ketua EDSA, Hmm. ditambah punya pengalaman keluar negeri ke Australia tadi ya. Oke. Kemudian ini nanyanya ke Australia lagi nggak apa-apa nih, soalnya cukup menarik ini ya. Oke, boleh. Nggak apa-apa ya. Nah, di sana kan tadi bilang sama wali asuh lah ya mungkin ya. Oke, wali murid. Nggak bukan murid juga kan, Facan ngajar kan Facan ya. Iya. Nah, tau nggak, kebetulan tuh yang jadi host family saya itu, dia tuh orang Indonesia dapatnya saya itu. Oh, alhamdulillah orang Indonesia. Jadi kayak udah tau lah bagaimana mentreatment saya gitu kan sebagai orang Indonesia gitu. Treatment maksudnya kayak makanannya Iya, apa. betul banget. Oke. Kalau maaf, ini kalau yang di Australia ada persiapan juga nggak kayak di Filipina? Kan yang pertama keluar negeri kan ke Australia dulu kan. Nah, itu ada persiapan nggak? Ada. Cuma lebih lama itu. Ya karena kan yang pertama itu. Nah, itu persiapannya gimana itu? Jadi seleksi itu sekitar bulan Maret. Maret 2018. Habis itu kita berangkatnya bulan Agustus. Oh, panjang juga ya? Nah, persiapan lama tuh. Ada berbagai macam training segala macam gitu kan, dari alumni, dari orang-orang yang lebih berkompeten lah gitu kan terkait dengan Australia gitu kan. Gitu. Berarti setelah pulang dari Australia selama 2 minggu, terus jeda beberapa bulan ya ke Mapres berarti ya hitungannya? Iya. Jeda beberapa bulan. Apa yang meyakinkan Facan untuk ikut seleksi Mapres? Sebenarnya istilahnya buat kayak terpilih itu kayak udah kita Allah bahasanya lah ya gitu kan. Udah kita Allah kayak lolos alhamdulillah, nggak ya sudah mencoba. Saya itu tahun terakhir kesempatan saya bisa daftar Mapres gitu. Sebelumnya udah pernah coba atau memang? Enggak, belum. Karena emang ada syarat kayak usia, ada syarat semester juga gitu kan. Cuman semester terakhir saya bisa daftar Mapres gitu. Oke. Dan alhamdulillahnya lolos ya. Iya. Jadi Mapres. Jadi berat pundak. Oh, makin berat. Wih. Oke. Mungkin ada closing statement buat teman-teman di sini yang sekiranya ingin mau keluar negeri, mau ikut Mapres, atau sekiranya tambah relasi dengan orang-orang luar negeri gitu. Oke, pertama kuliah. Kuliah pasang target dulu. Targetnya mau ngapain gitu kan ya. Mau jadi mahasiswa yang duduk di kelas, dengerin dosen, terus pulang ke kos, itu kan tidur segala macam, main, ataupun jadi mahasiswa yang aktif organisasi, itu kan pulang kuliah, rapat sana sini, ataupun yang mahasiswa yang yang kita kenal mungkin kayak kupu-kupu, kura-kura gitu kan ya. Kuliah pulang atau kuliah rapat gitu kan ya, ataupun sebutan lainnya lah gitu kan ya. Kalau saya pribadi, saya pengen aktif di kedua hal tersebut, kayak bidang akademik sama non akademik. Pengen maksimalkan, pengen menyeimbangkan keduanya gitu kan ya. Selagi bisa, selagi muda gitu kan ya. Coba aja semuanya gitu kan ya. Karena pengalaman tuh bakal ngajarin kita banyak hal gitu. Terus habis itu kita nggak usah muluk-muluk kayak pengen ngejar itu, tapi kita coba aja, jalani dulu aja gitu loh. Kayak jangan coba. Kayak coba dulu aja, hasilnya itu nanti belakangan gitu kan ya. Ini kita udah berusaha, kemudian dalam melakukan sesuatu kita coba kerahkan energi kita 100%. Jadi, gini nih. Saya senang sama ini sih, prinsip ini kayak. Jadi ada kuliah, ada organisasi, ada main sama teman mungkin gitu ya. Iya. Jadi kita baginya itu jangan organisasi 60%, kemudian akademik 40%, ataupun teman 2% gitu kan ya. Jangan. Tapi kita coba kasih 100% energi kita ke setiap bidang aspek ini gitu kan ya. Contoh kuliah, ya udah kita kasih 100% jadi energi kita buat kuliah. Kita juga kasih 100% energi kita buat organisasi. Kita juga kasih 100% buat kehidupan kita yang lain gitu kan. Jadi jangan setengah-setengah. Coba kerahkan seluruh energi yang kamu miliki gitu. Maksimalkan. Optimalkan. Nah, optimal. Gitu poinnya sih. Kemudian jangan pernah takut buat mencoba, karena kalau tengah nyoba kita nggak bakal tahu hasilnya gitu kan ya. Oke. Never try, never know itu kan.
Gitu Itu tuh. kalimat bagus dan saya baru tahu. Umum banget tuh mungkin ya. Gitu, terus itu sih. Jangan sampai seorang jangan biarkan seseorang buat menghentikan langkah kamu. Oke, Gitu. asik. Ini closing statement yang keren ini. Oke, mungkin itu aja ya dari Mas Facan ya. Oke, Bobby Desandro undur diri. Jangan lupa subscribe ke channel Unicoms TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.